Indahnya cahaya rembulan di antara bintang-bintang. Kemilau indah bagaikan sinar dalam kehidupan. Namun kadang ku rasakan hidup dalam angan-angan. Mimpi-mimpi indahku tak pernah jadi kenyataan. Teriknya sinar mentari saat ku langkahkan kaki menempuh jalan berliku di dalam hidupku ini. Sampai akhirnya ku tahu ada cinta, ada nafsu, ada yang mengejar harta lalu menghilang darimu. Indahnya cahaya rembulan, teriknya matahari, semua telah aku rasai. Indahnya cahaya rembulan, teriknya matahari, silih berganti singgah dalam hidupku, singgah dalam hatiku, oh, singgah dalam diriku. Kenapa sih buru-buru amat? Kalau udah selesai kita berangkat sekarang ya. Sabar dong sayang, saya kan masih harus dandan. Apanya lagi? Begini aja udah cantik. Ya tapi kan harus sedikit rapi. Oke deh. Aku tunggu di mobil soalnya ada yang mau dilihat mesin. Ya. Memangnya mobilnya kenapa sih? Kemarin ada usaha. Makanya pakai sopir dong. Jadi nggak kayak montir gitu. Udah, jangan lama-lama ya. Vira! Loh, kok masih di sini? Teddy, tolong jelaskan apa hubungan kamu dengan Linda dan anak itu? Nothing special. Spesial. Oh, itu. Kebetulan waktu itu ban mobilku kempes. Dia lewat dan menawarkan untuk mengantar aku ke tempat tambal ban. That's it. Baru kenal, kamu sudah leluasa menggandeng dan mencium anaknya dan memasukkannya ke dalam mobil. Tega-teganya kamu bohongi saya. Kathy, peluk, cium,
Itu hal yang wajar, hal yang biasa buat kita yang dibesarkan dalam kebudayaan barat. Please. Jangan sentuh aku. Selama ini aku percaya kamu sibuk dengan pekerjaanmu. Nyatanya, kau sibuk dengan perempuan lain. Kathy, demi Tuhan, tidak ada perempuan lain selain kau. Tapi kalau kau tetap tidak percaya dan mau menghukum aku, silahkan. Aku terima. Asal jangan kau tinggalkan aku. Rasanya aku yakin Mita punya hubungan dengan Henry. Sebab pada malam itu Mita berusaha untuk membunuh Henry. Tapi kenapa Mita sangat membenci Henry ya? Robi, aku rasa kita nggak perlu membicarakan itu lagi. Aku udah nggak sudi melihat wajah Mita lagi. Apalagi bicara dan minta keterangan sama dia. Udahlah, tanpa bantuan siapapun, kita pasti bisa memecahkan teka-teki ini semua. Aku tahu sekarang, Ron. Tahu apa? Henry kan rekan bisnis Ari. Jadi, kalau Henry berhubungan dengan Mona dan Jamal, tentunya Ari juga terlibat, bukan? Jadi mulai sekarang kita harus sudah mengawasi Ari. Kalau itu, aku setuju. Karena Ari satu-satunya orang yang masih tersisa yang bisa membawa kita kepada Mona dan Jamal. Ya. Kalau juga. Mita, apa kamu sudah baca koran berita tentang Ari? Ari? Kenapa dia? Iya, ia selamat dari peristiwa pembunuhan. Pembunuhan? Siapa yang ingin membunuhnya? Kurasa tidak ada seorang pun yang ingin membunuh Ari. Apa maksud kamu? Bukankah Ari ini adalah seorang bajingan? Saya rasa wajar saja jika banyak orang yang ingin membunuhnya. Dan dia pantas untuk mati atas segala macam perbuatan kejinya pada kamu dan pada semua orang. Ya. Tapi Ari adalah tujuanku satu-satunya saat ini. Apa maksud kamu? Sayang Henry tidak mati di tanganku. Tapi Ari, dia harus mati di tanganku, Jo. Aku harus membalas rasa sakit hatiku padanya. Agar hidupku bisa tenang. Kalau begitu mungkin saja rencana pembunuhan terhadap Ari orangnya sama dengan orang yang membunuh Henry. Kau benar. Bukan cuma aku yang menjadi korban perbuatan keji Ari dan Henry. Tapi masih banyak lagi orang yang ingin membunuh mereka. Tapi Ari harus mati di tanganku, Jo. Sekarang kita bisa segera mewujudkan impian kita, Mona. Ya, dan dengan satu akal, 2 gembong penjahat bisa kita atasi, Bang. Hebat kan? Kamu memang hebat, sayang.
Di rumah ini kita bisa aman, tapi kamu tidak perlu tahu siapa pemiliknya. Mal, kita tuh kan sudah terlanjur basah. Jadi sebaiknya kita segera menyelesaikan penjualan permata ini, Mal. Sebelum polisi berhasil melacak kita. Percayalah Mona, saya tidak akan mundur setelah melangkah sejauh ini. Kita sudah terlalu tinggi mendaki, Mona. Tidak akan saya biarkan seekor semut pun membuat kita tergelincir ke bawah lagi. Sejauh ini semuanya memang berjalan sesuai rencana, Mal. Oh ya, Mal. Saya lupa kasih tahu kamu tentang kematian Henry. Bukankah itu sesuai dengan rencana kita? Ya, tapi kamu tahu nggak siapa yang sebenarnya membunuh Henry? Henry itu bagian kamu. Waktu saya datang di sana, Henry sudah mati jadi mayat. Apa? Iya, Mal. Dan kita harus bergerak lebih cepat. Kalau perlu mengubah semua rencana kita. Karena kelihatannya anak-anak Pak Leo sudah mulai beraksi. Dan kamu tahu nggak, Mal? Kalau kedua calon pembeli kita yang dari Hong Kong itu sudah mengundurkan diri. Karena mereka nggak mau terlibat dengan polisi. Kalau soal itu, saya sudah tahu. Dari mana kamu tahu? Mereka mundur bukan karena polisi. Tapi saya menyuruh mereka berpura-pura membatalkan transaksi. Kapan itu, Mal? Setelah mereka membuang mayat saya ke sungai. Polisi sampai saat ini masih melacak permata yang hilang itu. Jadi sebaiknya transaksi kita lakukan di luar negeri saja. Itu akan lebih aman buat saya dan kalian berdua. Bagaimana? Bagaimana Fukudasam? Hai, wataku wane oke. Oke. Tapi apa alasan kami membatalkan transaksi dengan Ari dan Henry? Soal itu akan saya atur. Baik, sampai bertemu di Singapura. Hai. Ya. Saya nggak nyangka. Ternyata otak kamu lebih ahli dalam mengatur rencana jangka panjang ya, Mak? Kita belum selesai, Mona. Jadi jangan senang dulu. Kita harus mendapatkan paspor untuk kabur bersama permata itu ke Singapura. Paspor. Ya. Tapi gimana caranya? Sedangkan kamu tuh udah jadi buronan polisi. Kamu tuh jangan meremehkan saya. Saya bukan penjahat amatiran. Pengalaman saya juga banyak. Koneksi saya juga banyak. Jadi sementara kedua anak Pak Leo sibuk mondar-mandir di kantor polisi, kita sudah kabur ke Singapura, Mal. Luar biasa. Seperti yang saya bilang, ternyata otak kamu lebih pintar dari komputer. Sayang, bobo ya. Sudah malam. Besok nonton lagi. Oke? Good night, honey. Night, mommy. Night, daddy. Good night.
Aku tidak mau mendengar apa-apa lagi darimu. Walaupun itu berita yang menggembirakan. Menggembirakan? Kau tidak pulang semalaman lantas aku harus gembira, begitu? Linda, aku tahu aku tidak pulang semalam. Tapi aku mengawasi kau dari jauh. Dan aku begitu bangga ternyata kau adalah istri yang sangat setia. Kau pikir aku akan berpaling pada laki-laki lain? You must be crazy, Ted. Kau tahu perasaanku semalaman. Cemas, khawatir, takut terjadi apa-apa pada dirimu. Kau kan bisa telepon. Oke. Aku janji. Aku tidak akan mengulanginya lagi. Kalau kau melakukannya sekali lagi, jangan harap kau bisa menemukan aku dalam keadaan hidup. Linda, jangan bicara seperti itu. Aku janji aku tidak akan mengulanginya lagi. Oke? Kathy! Kathy? Jadi, rupanya ini yang kamu bilang rapat penting, Teddy. Kau dan suamiku sudah kenal? Bukan hanya sekedar kenal. Kini aku tahu siapa sebenarnya kau, Teddy. Dan kau juga perempuan murahan. Bicara apa kau? Alah, jangan so naif. Sementara suamimu sedang bertugas, kau malah main serong dengan suami orang. Suamiku! Suami orang? Kau sudah gila, ya? Aku memang hampir gila dibuatnya. Kau bukan saja membohongi aku, Teddy. Tapi kau telah membiusku dengan obat tidur. Agar kau bisa bermain gila dengan perempuan lain. Kenapa kamu tega melakukan ini padaku, Teddy? Sementara kau mengawini aku, kau malah bermain serong dengan perempuan lain. Kamu kejam. Mengawinimu? Teddy, kau tahu kan bahwa semua ini omong kosong. Suruh perempuan gila itu keluar dari sini. Ayo cepat katakan bahwa aku adalah istrimu yang sah, yang telah melahirkan anak dari dagingmu sendiri. Mami, Daddy. Tidur sayang, tidak ada apa-apa. Jadi Vira adalah anak kalian? Iya, memang dia anakku. Anak dia juga. Bajingan kamu, Teddy. Kamu kan saja bohongin aku, tapi juga istri dan anakmu. Kathy. Lepaskan aku. Jangan sentuh aku. Demi Tuhan, aku tidak akan pernah memaafkanmu, Teddy. Kathy. Teddy! Teganya kau mengkhianati kami. Sekarang katakan yang sebenarnya. Betul kan kau telah menikahi perempuan itu? Betul kan? Iya kan? Iya kan? Honey, come on. Masa kau mau nangis seharian seperti ini? Hah? Aku tahu aku salah dan aku sudah minta maaf. Oke? I'm sorry. Maaf. Kupikir dengan kata maaf semuanya sudah selesai dan sakit hatiku bisa hilang. Lalu aku harus bagaimana? Hah? Harus bagaimana? Katakan padaku apa yang ada pada dirinya tapi tidak aku miliki. Kalau aku mau, aku bisa berbuat seperti itu. Tapi aku bukan manusia bermoral bejat macam kau, Teddy. Linda, please. Coba mengerti posisiku. Aku kan... Tidak. Aku sudah tidak mau mendengar apa-apa lagi darimu. Sekarang kau yang harus mendengar semua perkataanku. Aku tidak tahu perempuan macam apa, Kathy. Tapi aku yakin kau tahu siapa diriku dan siapa yang membuatmu besar seperti sekarang ini. Dan aku tahu persis siapa yang akan kau pilih. Aku atau perempuan itu? Linda, apa maksudmu? Hah? Teddy, semuanya sudah jelas.
Kalau kau memilih perempuan itu, kau harus rela kehilangan aku, kehilangan anakmu, dan kehilangan semua kerajaan bisnis milik ayahku. Mami. Mami. Sayang, besok kita harus kembali ke Singapura, sayang. Daddy kenapa, Mam? Didi sudah tidak sayang lagi sama kita. Mami jangan nangis. Ada apa, Nak? Kok kelihatannya malam ini mukamu tegang sekali. Tidak ada apa-apa, Ma. Mama tahu kau sedang memikirkan Santi, kan? Apa kalian masih berhubungan? Sebenarnya sih tidak, Ma. Tapi tempo hari Robi sempat menemuinya di rumah sakit saat Santi mengalami kecelakaan. Jadi sekarang dia masih di rumah sakit? Entahlah, Ma. Mungkin sekarang dia sudah di rumah. Mama tahu memang tidak mudah melupakan kenangan manis itu. Tapi untuk apa, Robi? Kalau Santi ada di dekatmu sewaktu kau di puncak kejayaan, tapi hilang sewaktu kau terjatuh dari puncak. Tapi Santi masih mencintai Robi, Ma. Mungkin saja. Tapi orang tuanya sudah tidak menghendakimu lagi, Robi. Buktinya, mereka lebih suka kalau Santi menikah dengan pria bodoh tapi kaya raya. Mama lihat, zaman sekarang ini, nilai sebuah kasih sayang sama dengan harta benda. Tidak, Ma. Santi tidak akan pernah menikah dengan Jeffrey. Santi masih menyayangi Robi. Nanti kalau Santi sudah sembuh, akan Robi bawa untuk menemui Mama. Biar Mama percaya bahwa Santi tidak terpengaruh oleh apapun. Santi masih seperti yang dulu. Robi, Mama mohon, jangan menemui Santi lagi. Ayah dan ibunya tentu sudah tidak suka melihatmu lagi. Ma, Robi gak peduli mereka suka atau tidak suka. Yang jelas, Ma, Santi masih ingin Robi datang. Ya sudah, kalau memang itu menurutmu. Ari benar-benar bangsat. Coba kamu baca. Jadi sekarang gimana, Mal? Mungkin nggak kalau dia melaporkan semuanya pada polisi? Tenang, Mon. Tenang. Saat ini dia masih terbaring tidak sadarkan diri di rumah sakit. Pada saat dia memberi keterangan kepada polisi dan sudah sembuh, tentunya kita berdua sudah berada di negeri impian. Karena hasil kerja keras kita. Kamu yakin, Mal? Tentu saja. Kenapa kamu? Apakah kamu sudah mulai meragukan kehebatan rencana saya? Ya tidak, Mal. Saya yakin 100% sama kamu. Nah, gitu dong. Selamat sore, Tante. Kamu? Ada apa kamu kesini?
Saya datang ke sini mau ketemu Santi. Kan saya sudah bilang, Santi tidak mau ketemu kamu lagi. Itu sih alasan kuno, Tante. Udah nggak mempan lagi. Saya lebih tahu apa yang diinginkan Santi ketimbang Tante, ibunya. Jaga mulut kamu. Pergi! Pergi kamu! Jangankan Tante yang mengusir saya. Sekalipun Santi yang mengusir saya tidak akan pergi. Sebab dulu Santi melakukannya karena di bawah ancaman. Maaf, ibunya sendiri. Memang aku sengaja. Sedangkan kau bukan siapa-siapa lagi, Robi. Apa hakmu memaksa untuk bertemu dengan Santi? Karena saya tahu percis bahwa Santi ingin bersama saya lagi. Dan kalau Tante masih juga ingin menghalangi saya akan membuat Tante menyesal. Apa? Kau berani mengancamku? Sudah aku bilang kau bukan siapa-siapa lagi, Robi. Apa sih yang kau bisa perbuat? Memang. Tetapi tentu para tetangga tahu siapa Pak Leo dan siapa saya ini. Dan hanya karena perusahaan kami bangkrut, tiba-tiba Tante membatalkan pertunangan saya dengan anak Tante, Santi. Kamu kira saya takut sama kamu ya? Jangan teriak, Tante. Tante mau para tetangga datang ke sini dan mempermalukan Tante. Robi, pergi cepat dari rumahku. Santi, permisi Tante. Robi, bawa saya dari sini, Robi. Saya udah nggak tahan. Sabar, Santi, sabar. Kau kan tahu, waktu adalah senjata yang paling ampuh untuk mengusir hujan badai dan awan gelap dari langit. Sampai kapan, Robi? Sampai kapan? Saya udah nggak tahan. Sabar, Santi. Oleh sebab itu, Tuhan memberi kesabaran pada setiap manusia. Percayalah, kita akan bersama selama-lamanya. Kamu percaya kan? Tidak, lepaskan, diam kamu. Kathy, kenapa jadi begini? Kita bisa ngomong. Hah? Sekarang kamu pilih aku atau perempuan itu. Ayo jawab, Teddy. Jawab. Kenapa kamu diam aja? Teddy, ayo ngomong. Aku atau perempuan itu? Teddy! Lapor dulu apa, Bu? Pak Teddy sama istrinya ada? Oh, sudah berangkat Bu semalam, Bu. Kemana? Wira ke Jakarta. Jakarta. Iya. Ya, makasih ya. Iya. Oke, Bu. Halo Ari, bagaimana keadaanmu? Mita, Aku turut prihatin atas musibah yang telah menimpa dirimu. Tapi aku nggak habis pikir, kenapa ya orang sebaik kamu punya musuh? mereka bukan musuh. Mereka cuma ingin ngerampok aja. Oh ya? Oh, coba aku lihat lukamu. Ih, kasihan. Sakit ya? Lumayan. Tapi gara-gara kamu datang ke sini, rasa sakitku tiba-tiba hilang. Ternyata kamu masih ingat sama saya. Mana mungkin aku bisa melupakan kamu dan Henry. Karena kalian berdua telah banyak memberi perubahan dalam hidupku, Ari. Aku gak percaya kamu masih mau menjenguk aku setelah apa yang kami lakukan terhadap kamu, Mita.
Ari. Di dalam benakmu hanyalah pikiran jahat belaka. Itulah yang menjadi dinding pemisah antara kita selama ini. Sekarang aku harap kamu harus melihat sisi lain dari kehidupan, yaitu ketulusan. Jadi kamu gak marah sama saya? Tidak Ari. Aku tidak pernah marah sama kamu. Malah aku sedang menanti saat-saat berdua supaya kita bisa bicara dari hati ke hati. Robi, aku rasa lebih baik kau jaga di bawah aja. Biar aku naik ke atas menemui Ari. Sebaiknya aku ikut, Ron. Jangan. Kau tunggu di bawah, lihat setiap gerakan orang yang kira-kira mencurigakan. Karena bukan tidak mungkin Mona datang menyamar untuk menemui Ari. Aku naik ke atas ya. Hati-hati ya, Ron. Sudah sekian lama aku bersaing dengan Henry untuk mendapatkan kamu, Mita. Sekarang kamu tidak perlu bersaing dengan siapa-siapa lagi, bukan? Iya, aku pun gak ragu lagi. Kamu punya pikiran sama dengan aku. Aku juga sedang menanti saat-saat yang tepat untuk menunjukkan perasaanku padamu. Mita, gak pernah kubayangkan aku bisa memeluk kamu saat ini. Apa-apaan ini, Mita? Lepaskan! Mita, hati-hati. Kamu tidak akan tega melakukan dengan orang yang kamu cintai, ya kan? Mencintaiku? Kamu dan Henry telah memperkosa aku! Hah? Kamu telah menghancurkan masa depanku! Kamu telah mempermainkan harga diriku dan perasaanku, Ari! Hah? Kamu juga telah memisahkan aku dengan orang yang paling aku cintai dan menggagalkan pernikahanku. Bukan itu saja, kamu telah merusak masa depannya. Kamu rampas semua harta miliknya aku, keluarganya, semuanya, tidak ada yang tersisa. Ari, sekarang aku datang pada hari ini untuk membunuhmu dan merobek-robek tubuhmu. Bersiap-siaplah, Ari. Kamu kira aku bodoh? Kamu kira kamu bisa dengan gampang membunuh aku? Dasar kamu perempuan bajingan! Saya bergerak! Loh, Pak Roni Pak ada di sini. Bajingan ini berusaha membunuh Mita, Pak. Gimana jalan ceritanya? Saya mendapat informasi bahwa Ari dirawat di rumah sakit ini. Saya ingin memastikan bahwa dia terlibat dalam perampokan perusahaan permata kami, Pak. Mita? Pak Roni? Susan, bawa. Cap! Mita! Mita! Mita, tunggu. Jangan ada begitu dong, Mita. Mita. Tinggalkan aku, Ron. Apa sudah nggak ada lagi yang tersisa dalam hati kamu buat kita, Mita? Hah? Yang ada di hatiku tentang kita tidak akan berubah. Dan tidak akan pernah berubah.
Aku tetap mencintaimu, Ron. Tapi aku bukan Mita yang dulu lagi. Aku bukan bidadarimu lagi. Dan aku tidak pantas menjadi pendampingmu. Tidak, Mita. Kau nggak pernah berubah. Aku yang selama ini salah menilai tentang kamu, Mita. Ini semua dari aku. Kamu nggak apa-apa, Mit. Apapun yang terjadi sekarang, aku tetap mencintai kamu, Mita. Dan aku yakin kamu juga masih mencintai aku, Mit. Jangan pernah tinggalkan aku lagi. Jangan pernah pergi dari aku lagi, Mita. Karena aku juga tidak akan pernah membiarkan kamu pergi dari aku lagi. Mita. Mama selalu tanya tentang kamu. Dia kangen sama kamu, Mita. Tolong aku, Mita. Sekarang kita pulang ya. Ma, lihat Ma, siapa yang datang? Mita? Iya, Ma. Mita yang pernah hilang dari kehidupan kita gara-gara kesalahpahaman Roni. Tante, Alhamdulillah. Dia telah mengembalikanmu pada Roni. Pada kita semua. Jangan pergi lagi, Mita. Kami amat kehilanganmu. Mita juga, Tante. Mita nggak mau kehilangan Roni dan Tante lagi. Mita juga selalu berdoa supaya kita akan dipertemukan kembali. Dan doamu itu kini terjawab, Mita. Syukurlah. Tante sekarang bisa tenang. Kalaupun Tante meninggal nanti, Tante yakin Roni tetap ada orang yang mencintai dan dicintai. Jangan begitu dong, Tante. Sekarang kita semua sudah bersatu. Kita harus rebut kembali semua kebahagiaan yang sempat hilang. Ya. Assalamualaikum. Mita. Robi. Apa kabar? Makin gede aja. Ron, selamat ya. Dari Aku mana ikut aja bahagia. sih? Dari mana aja? Dari kantor polisi. Ari sedang interogasi dan resmi dinyatakan bersalah. Ron, sekaranglah saatnya bagi kita untuk menghukum bajingan-bajingan itu. Jangan, Rob. Biarkan aja hukum yang menyelesaikan semuanya. Aku rasa juga mereka nggak mungkin lolos dari kejahatan mereka sekarang. Yang penting sekarang Mita sudah hadir di tengah-tengah keluarga kita. Mari kita sambut. Yuk.
Kemana aja? Apa kabarnya kamu? Yuk masuk yuk. Duduk deh, duduk. Kamu kemana aja? Semenjak kamu nikah sama pria idaman kamu itu, kita udah nggak pernah dengar lagi kabar kamu. Tapi aku maklum kok. Kalian berdua pasti sibuk berbulan madu. Kemana aja, Kat? Keliling dunia ya? Coba aku seberuntung kamu ya. Mendapatkan Teddy yang mencintai kamu. Dan... Anita, kamu jangan sebut-sebut nama itu lagi. Kathy, kamu kenapa? Tidak apa-apa. Cuma aku tidak ingin mendengar nama itu lagi. Kathy, ayo, kamu mesti ceritakan padaku. Ada apa sebenarnya? Anita, kami sudah bercerai. Apa? Ada apa, Kathy? Kenapa? Anita, aku ditinggalkannya. Dia mencapakan aku begitu saja. Ternyata Teddy sudah punya istri dan anak. Dia sungguh kejam, Nita. Indahnya cahaya rembulan di antara bintang-bintang, gemilau indah bagaikan sinar dalam kehidupan. Namun kadang ku rasakan hidup dalam angan-angan, mimpi-mimpi indah ku tak pernah jadi kenyataan. Teriknya sinar mentari saat ku langkahkan kaki menempuh jalan berliku di dalam hidupku ini, sampai akhirnya ku tahu ada cinta, ada nafsu, ada yang mengejar harta lalu menghilang darimu. Indahnya cahaya rembulan, teriknya matahari, semua telah aku rasai. Indahnya cahaya rembulan, teriknya matahari, silih berganti hingga dalam hidupku.